Pembahasan asesmen harian untuk materi ekosistem dan perubahan lingkungan. Soal yang pertama, suatu komponen abiotik dapat membantu penyerbukan pada tanaman berbunga serta menyebarkan biji dan spora. Komponen abiotik yang dimaksud adalah jawabannya yang C. Ekosistem tersusun atas beberapa jenis komponen abiotik, misalnya angin. Angin memiliki peran penting terutama bagi tumbuhan, yaitu membantu proses penyerbukan pada tanaman berbunga, serta menyebarkan biji dan spora. Sementara itu, pH digunakan untuk menggambarkan derajat keasaman atau kebasaan suatu tanah atau air. Suhu adalah derajat panas suatu benda yang ditunjukkan dengan besaran tertentu. Tinggi rendahnya suhu udara sangat ditentukan oleh intensitas cahaya matahari yang diterima. Udara diperlukan makhluk hidup untuk membentuk protein atau nitrogen, bernafas atau oksigen, dan melangsungkan proses fotosintesis atau karbon dioksidanya. Adapun lebah juga dapat membantu proses penyerbukan tanaman berbunga. Namun, lebah termasuk dalam komponen biotik. Nomor 2. Dalam komponen ekosistem tersusun atas komponen abiotik dan komponen biotik. Namun, apabila salah satu komponen biotik dalam suatu ekosistem terganggu, peristiwa yang mungkin terjadi adalah yang E. Aliran energi di ekosistem tersebut menjadi tidak optimal. Penjelasannya, setiap organisme yang berada di dalam ekosistem terlibat dalam rantai makanan. Apabila salah satu komponen biotik terganggu, rantai makanan yang terjadi di dalam ekosistem juga akan terganggu. Keadaan tersebut menyebabkan aliran energi dalam rantai makanan tidak berlangsung secara optimal. Akibatnya, organisme dalam rantai makanan tersebut tidak dapat melangsungkan kehidupannya. Jika kondisi ini terjadi secara terus-menerus, dapat mengakibatkan ekosistem menjadi tidak stabil. Nomor 3. Satuan makhluk hidup berupa ekosistem ditunjukkan oleh gambar. Ini jelas jawabannya yang E. Ekosistem adalah kesatuan komunitas dengan lingkungannya atau lingkungan hidupnya yang membentuk hubungan timbal balik. Sebagai contoh adalah gambar E, ekosistem terumbu karang. Sementara itu, gambar A dan yang menunjukkan populasi zebra dan gambar B menunjukkan populasi gajah. Populasi adalah sekelompok individu sejenis yang menempati suatu daerah pada waktu tertentu. Gambar C menunjukkan seekor ayam dan gambar D menunjukkan seekor kuda. Seekor ayam dan seekor kuda merupakan individu. Individu adalah satu makhluk hidup tunggal. Nomor 4. Perhatikan gambar berikut. Jenis interaksi yang ditunjukkan oleh gambar 1 dan 2 secara berurutan atau berturut-turut adalah yang B. Simbiosis parasitisme untuk gambar pertama dan simbiosis mutualisme untuk gambar kedua. Penjelasannya, gambar 1 menunjukkan interaksi antara kutu rambut dengan kepala manusia, yang termasuk contoh simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme terjadi jika dua spesies hidup bersama, satu spesies diuntungkan dan spesies lain dirugikan. Dalam interaksi tersebut, kutu rambut diuntungkan karena mendapat makanan dengan menghisap darah di kepala manusia, sedangkan manusia dirugikan karena kulit kepala terasa gatal. Sementara itu, gambar kedua menunjukkan interaksi antara anemon laut dengan ikan atau ikan badut yang termasuk contoh simbiosis mutualisme.
Simbiosis mutualisme adalah interaksi antara dua spesies yang saling menguntungkan. Nah, dalam interaksi tersebut, anemon laut diuntungkan karena ikan badut akan memakan parasit berbahaya yang melekat pada tentakel anemon laut dan membersihkan anemon laut dari kotoran. Adapun ikan badut diuntungkan karena anemon laut memberikan perlindungan dari serangan predator seperti ikan kupu-kupu. Adapun simbiosis amensalisme terjadi ketika dua organisme berbeda jenis saling berinteraksi, satu spesies dirugikan sedangkan spesies yang lain tidak diuntungkan dan tidak dirugikan. Sebagai contoh, rumput teki yang tumbuh berdampingan dengan tanaman budidaya. Simbiosis komensalisme terjadi jika dua spesies hidup bersama, satu spesies diuntungkan, sedangkan spesies lain tidak diuntungkan dan tidak dirugikan. Sebagai contoh, interaksi antara ikan remora dan ikan hiu. Soal nomor 5. Dalam ekosistem persawahan terdapat jaring-jaring makanan seperti berikut ini. Pernyataan berikut yang menunjukkan organisme yang memiliki peran sama dengan burung X dan Y adalah jawabannya yang A. Ular pada rantai makanan, padi, ular katak, dan ular memiliki peran yang sama dengan burung X. Penjelasannya, burung X pada jaring-jaring makanan di soal berperan sebagai konsumen tersier. Konsumen tersier merupakan organisme yang memakan konsumen sekunder. Dengan demikian, organisme yang berperan sebagai konsumen tersier pada rantai makanan padi, ular katak, dan ular adalah ular sendiri. Organisme yang berperan sebagai konsumen tersier pada rantai makanan bunga, sepatu, kupu-kupu, katak, ular adalah ular. Sementara itu, pada rantai makanan eceng gondok, ketam, ikan gabus tidak terdapat konsumen tersier. Adapun burung Y pada jaring-jaring makanan di soal berperan sebagai konsumen primer. Konsumen primer merupakan organisme yang memakan produsen secara langsung. Dengan demikian, organisme yang berperan sebagai konsumen primer pada rantai makanan padi, ulat, katak, ular adalah ulat. Organisme yang berperan sebagai konsumen primer pada rantai makanan eceng gondok, ketam, ikan gabus adalah ketam. Organisme yang berperan sebagai konsumen primer pada rantai makanan bunga sepatu, kupu-kupu, katak, ular adalah kupu-kupu. Nomor 6. Perhatikan jaring-jaring makanan pada ekosistem berikut. Apabila terjadi pemberantasan hama ulat, peristiwa yang akan terjadi pada ekosistem tersebut adalah, ini jawabannya yang D. Jumlah populasi burung ketilang semakin berkurang dan lama-lama punah. Penjelasannya, pada jaring-jaring makanan tersebut dapat diketahui bahwa ulat memakan tanaman padi dan menjadi mangsa bagi burung ketilang. Pemberantasan hama atau hama ulat tadi menyebabkan populasi ulat menurun, bahkan bisa mengalami kepunahan. Apabila populasi ulat berkurang dan punah, dapat mengakibatkan burung ketilang mengalami penurunan dan lama-lama akan punah juga. Hal ini terjadi karena burung ketilang tidak memiliki sumber makanan lain selain ulat. Sementara itu, populasi tanaman padi tetap terkendali karena belalang akan memakan tanaman padi. Ketika populasi ulat habis, menyebabkan burung ketilang juga akan habis sehingga burung elang yang akan memakan organisme lainnya yaitu ular. Populasi ular tidak akan terpengaruh meskipun populasi ulat habis karena mangsa utama ular adalah katak. Oleh karena itu, populasi ular akan tetap terkendali. Nomor 7, pernyataan yang tepat mengenai piramida energi adalah yang D. Pada piramida energi tersedia energi terbesar terdapat pada tingkat
pertama, dan energi terkecil terdapat pada tingkat tropik puncak. Nah, piramida energi merupakan penjelasannya. Piramida energi menunjukkan adanya penurunan energi yang tersedia untuk setiap tingkat tropik. Jumlah energi sebagai persediaan terbesar terdapat pada produsen atau tingkat tropik pertama, dan lebih kecil pada tingkat-tingkat tropik berikutnya. Jika produsen atau tumbuhan dimakan oleh organisme lain atau konsumen primer, maka hanya 10% energi yang berasal dari tumbuhan dimanfaatkan oleh organisme tersebut untuk pertumbuhan, dan sisanya terdegradasi dalam bentuk panas yang terbuang ke atmosfer. Dengan demikian, pada rantai makanan yang panjang, energi yang tersedia untuk tingkat tropik paling tinggi semakin sedikit. Sementara itu, piramida yang didasarkan pada perhitungan jumlah individu setiap luas per meter persegi disebut piramida jumlah. Piramida yang didasarkan pada pengukuran massa individu dalam gram berat kering per meter persegi disebut piramida biomassa. Nomor 8. Dalam suatu ekosistem terjadi rantai makanan sebagai berikut. Rumput dimakan sapi, dimakan caplak, dimakan Leptomonas sp. Piramida jumlah yang tepat menggambarkan rantai makanan tersebut adalah yang C. Piramida jumlah adalah piramida yang menunjukkan jumlah organisme yang berada pada suatu daerah tertentu yang dikelompokkan dan dihitung berdasarkan tingkat tropik. Berdasarkan rantai makanan tersebut, dalam tubuh seekor caplak bisa terdapat ratusan Leptomonas sp. Oleh karena itu, Leptomonas sp jumlahnya paling banyak dan jumlah rumput yang berperan sebagai produsen lebih banyak daripada jumlah sapi dan caplak. Oleh karena itu, urutan organisme dari yang jumlahnya paling banyak pada rantai makanan tersebut adalah Leptomonas sp. Kemudian diikuti rumput, caplak, dan sapi. Dengan demikian, piramida jumlah yang tepat untuk menggambarkan rantai makanan tersebut adalah yang C. Nomor 9. Perhatikan rantai makanan berikut. Tanaman jagung dimakan ulat, dimakan burung ketilang, dimakan burung elang. Apabila tanaman jagung memiliki energi sebesar 2000 kilokalori, energi yang diterima oleh konsumen tersier sebesar D. 2 kilokalori. Penjelasannya, energi berpindah dari produsen ke konsumen. Namun, tidak seluruh energi dapat dimanfaatkan oleh organisme. Energi yang mengalami perpindahan dari satu organisme ke organisme lainnya hanya berkisar 10%. Jadi, jika energi yang terdapat pada produsen atau di sini tanaman jagung sebesar 2000 kilokalori, energi yang berpindah ke konsumen primer atau ulat sebesar 200 kilokalori. Energi yang berpindah ke konsumen sekunder atau burung ketilang sebesar 20 kilokalori. Dan energi yang berpindah ke konsumen tersier atau burung elang adalah sebesar 2 kilokalori. Soal nomor 10, perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. 1. Di dalam tanah, air bergerak melalui pori-pori tanah. 2. Air bergerak secara vertikal atau horizontal di bawah permukaan tanah. Air memasuki kembali sistem air permukaan. 4. Terjadi proses penguapan pada air di permukaan air laut. Nomor 10, perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. 1. Di dalam air, air bergerak melalui pori-pori tanah. 2. Air bergerak secara vertikal atau horizontal di bawah permukaan tanah. 3. Air memasuki kembali sistem air permukaan. 4.
terjadi proses penguapan pada air permukaan di laut, sungai, dan daratan. Kelima, uap air akan menjadi titik-titik air yang akan turun dalam bentuk hujan, salju, dan kabut. Pernyataan yang tepat mengenai infiltrasi atau perkolasi pada daun air ditunjukkan oleh angka yang A, 1, 2, dan 3. Air yang berada di dalam tanah akan bergerak melalui pori-pori tanah. Gerakan air di dalam tanah dapat terjadi secara vertikal ataupun horizontal. Dengan adanya gerakan di dalam tanah, air tersebut dapat masuk kembali ke sistem air permukaan. Peristiwa yang terjadi pada air tersebut dinamakan infiltrasi atau perkolasi. Sementara itu, proses penguapan air permukaan di laut, sungai, daratan disebut evaporasi. Turunnya air yang terdapat pada awan dalam bentuk hujan, salju, kabut dinamakan presipitasi. Untuk soal nomor 11 sampai 20 akan dilanjut ke video selanjutnya. Terima kasih.